Baru aja netizen se-Indonesia semangat bukan main gara-gara kabar Elkan Bagot ikut TC Timnas. Ternyata semua cuma prank belaka. Netizen tanah air ternyata kena prank dari seorang tiktokers di Bali yang mengklaim Elkan Bagot akan bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia. Klaim tersebut diberikan oleh seorang tiktokers dengan nama akun @daivi82 di mana ia memberikan klaim itu saat mengunggah foto bersama Elkan Bagot di media sosial TikTok. Ia mengatakan dalam komentarnya bahwa Elkan akan bergabung dengan pemusatan latihan skuad Garuda. Sayangnya, klaim tersebut ternyata jauh dari kebenaran usai nama Elkan Bagot tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk pemusatan latihan di Bali. Patrick Kluivert sendiri belum lama ini telah mengumumkan 32 pemain yang akan dibawanya untuk pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025. Dari 32 nama itu, 5 diantaranya adalah bek tengah dan tak ada nama Elkan Bagot dalam daftar pemanggilan tersebut. Tak ayal, absennya Elkan Bagot dari pemanggilan ini menimbulkan pertanyaan publik. Apalagi bek milik Ipswich Town itu tampil cukup apik di musim 2024-2025 ini. Meski begitu, banyak pula pendukung Timnas Indonesia yang meyakini absennya Elkan Bagot dari pemanggilan ini tak lepas dari keputusannya pada Maret lalu. Sekedar informasi, pada Maret lalu Elkan Bagot dilaporkan menolak panggilan Patrick Kluivert untuk membela Timnas Indonesia karena ingin fokus bersama Blackpool. Tapi meski Elkan batal gabung, Timnas Indonesia tetap bikin heboh, sampai media Irak pun angkat topi. Media Irak ikut menyoroti daftar 32 pemain Timnas Indonesia yang didominasi personel abroad dari Eropa dan Asia. Timnas Indonesia nyalakan kualifikasi, umumkan daftar skuad berapi-api laga lawan Jepang dan Cina di babak akhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih dari separuh daftar skuad adalah pemain profesional di Eropa dan Asia. Tulis media Irak dengan akun Instagram @irakis_ir. Di sisi lain, media Irak itu juga ikut menyoroti nama-nama pemain lokal yang tak kalah kualitasnya. Di belakang mereka ada sekelompok bintang lokal yang bersinar, tulis @irakis_ir. Lebih lanjut, media Irak tersebut menyebut bahwa Timnas Indonesia yang sekarang terlihat ambisius dan tak takut sama sekali dengan negara-negara besar. Tim nasional Indonesia yang baru dan ambisius tidak takut pada tim besar, sedang bersiap untuk membuat sejarah berkat skuad profesional yang mengembalikan prestis sepak bola Indonesia di panggung Asia dan dunia, kata media Irak tersebut. Pernyataan media Irak di atas bukan hanya sekedar bualan semata, buktinya Timnas Indonesia mampu menekuk Arab Saudi 2-0 dan Bahrain 1-0. Di balik pujian dari Irak, sindiran dari Vietnam justru gak ada habisnya. Terkait 32 daftar nama pemain skuad Garuda untuk bergabung bersama Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam mengomentari banyaknya pemain naturalisasi yang ikut memperkuat skuad Garuda. Media negara tetangga itu sampai mengatakan bahwa pilihan dari sang pelatih bukan hal yang berbeda dari biasanya. Seperti biasa, susunan Timnas Indonesia saat ini diisi oleh pemain-pemain naturalisasi. Tulis mediadantri.com.vn dikutip Senin 19 Mei 2025. Disebutkan pula secara detail bahwa sebanyak 17 dari 32 nama yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga lawan Cina dan Jepang adalah pemain naturalisasi. Misalnya di lini pertahanan 9 pemain naturalisasi diturunkan, sementara pemain lokal hanya 4 orang. Menurut media tersebut, Timnas Indonesia terus-terusan dikritik karena pemain lokal yang terlalu sedikit. Meski turut mengkritik keputusan pelatih asal Belanda itu, nampaknya mereka juga menilai bahwa saat ini skuad Garuda berada dalam laga pertaruhan besar-besaran. Bagaimana tidak, sedikit lagi Timnas Indonesia akan mengukir sejarah jika berhasil masuk ke putaran Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert dan PSSI bertekad untuk mengambil pertaruhan habis-habisan untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia, tulis media Vietnam tersebut. Sementara itu, tak pedulikan sindiran Vietnam, Erick Thohir sebagai ketua PSSI pun telah menyampaikan pesan tegas ke pelatih Patrick Kluivert dan seluruh pemain. Pasalnya, skuad Garuda akan menghadapi 2 laga krusial yaitu melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam waktu berdekatan yaitu 5 dan 10 Juni mendatang. Dengan tegas, Erick mengingatkan untuk tak menyepelekan laga ini. Ia tegaskan belajar dari kasus kekalahan sebelumnya. Dia juga mengingatkan skuad Garuda agar tidak terlena dengan rasa percaya diri yang berlebihan. Kalau kami menang lawan Cina dan Jepang, peluang itu tetap terbuka, tapi jangan remehkan lawan, apalagi Jepang karena kami bermain tandang.
Ujar Erick Thohir dikutip dari fifa.co.id Senin 19 Mei 2025. Menurutnya harus tetap optimis, lolos ke Piala Dunia itu tidak mudah, tapi dalam sepak bola semua itu bisa terjadi. Menurutnya sepak bola itu 50-50. Erick Thohir merupakan sosok yang dikenal pekerja keras. Hal ini pernah disampaikan istri mantan pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Cha Young-ju tak sangka Erick itu menjabat banyak kepentingan sebagai menteri negara, bahkan pemilik klub Oxford di Inggris. Hari itu adalah hari di mana Sinteyong dan Cha Young-ju berjanji untuk bekerja lebih keras untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Tulis Cha Young-ju dikutip dari akun Instagramnya beberapa waktu lalu. Jelang pemusatan latihan, Patrick Kluivert menunjukkan sisi humanisnya, menyapa fans, membangun chemistry, dan menunjukkan bahwa Garuda sedang bangkit dengan energi baru. Pelatih asal Belanda ini sapa penggemar di SUGBK sebelum gempur persiapan timnas Indonesia. Tak sendirian, dia menyapa penggemar bersama jajaran di tim kepelatihan timnas Indonesia. Momen Patrick Kluivert sapa penggemar diunggah oleh akun Instagram pribadi Kluivert @patrickkluivert9, Minggu 18 Mei 2025. Dia diketahui belum lama ini tiba di Indonesia untuk mempersiapkan skuad Garuda lakoni 2 laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert terlihat menaiki sebuah kendaraan bersama dengan 2 asistennya Alex Pastor dan Dani Lanzat. Ketiganya langsung dihampiri para penggemar yang sedang berolahraga di sekitaran SUGBK. Kluivert dan kolega pun menyambut baik para penggemar yang mendatanginya. Senyum mereka terlihat keluar dari mantan striker Barcelona tersebut. Saat ini, jajaran pelatih timnas Indonesia sedang mematangkan persiapan menjelang laga melawan Cina. Senyum bangga terpancar dari wajah guru Patrick Kluivert. Ya, pelatih asal Belanda itu mengagumi bagaimana mantan anak asuhnya kini menjadi otak di balik pemilihan skuad Garuda. Dengan cermat dan penuh perhitungan, Kluivert menunjukkan bahwa Indonesia tak lagi sembarang pilih pemain. Bahkan, strategi yang ia susun untuk melawan Cina dan Jepang pun mendapat pujian tersendiri. Ian Olde yakin pemain-pemain pilihan Patrick Kluivert adalah yang terbaik karena sudah tahu bagaimana cara juru taktik timnas Indonesia itu memilih skuad berkualitas. Sekedar informasi, Ian Olde pernah menjadi guru alias pelatih Patrick Kluivert saat masih ada di Akademi Ajax Amsterdam pada medio 1990-an. Oleh sebab itu, keduanya pun memiliki hubungan yang cukup dekat, terlebih sama-sama dari Belanda. Lebih lanjut, ia menilai kualitas Patrick Kluivert saat meracik timnas Indonesia tidak usah diragukan lagi. Terlebih, timnas Indonesia saat ini banyak diperkuat pemain-pemain keturunan yang berasal dari Belanda. Ian Olde mendoakan Patrick Kluivert bisa sukses bersama timnas Indonesia dan lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut saya, Kluivert akan melakukan tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia sebaik mungkin dan harapannya timnas Indonesia bisa merebut tiket lolos ke Piala Dunia, kata pelatih Dewa United itu. Namun, ketika Indonesia mulai menunjukkan tariknya di panggung internasional, tetangga dekatnya justru mulai tertinggal jauh. Perbandingannya pun makin terlihat jelas. Harimau Malaya akan menghadapi agenda yang cukup sibuk dalam waktu dekat. Setidaknya ada 3 pertandingan yang harus mereka mainkan dalam periode Mei sampai Juni. Tim besutan Peter Klamovski akan berhadapan dengan timnas Tanjung Verde sebanyak 2 kali. Malaysia juga akan berhadapan dengan timnas Vietnam pada laga kedua grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Jelang laga-laga tersebut, Klamovski selaku pelatih kepala sudah memanggil 38 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan. Menariknya, ada 1 pemain naturalisasi tambahan di tim asal negeri jiran tersebut. Pemain yang kini baru saja merampungkan proses naturalisasinya adalah Gabriel Palmero. Gabriel sendiri kini tengah membela klub kasta keempat Liga Spanyol yakni CD Tenerife B. Ia bergabung dengan klub tersebut dengan status pinjaman dari Las Palmas Atletico. Gabriel Palmero secara resmi menjadi pemain terbaru yang bergabung dengan skuad tim nasional Malaysia untuk FIFA Day bulan Juni ini. Tulis Sia Gol. Menurut laporan Sia Gol, Gabriel sejatinya sudah ikut berlatih bersama Harimau Malaya sejak Maret lalu. Akan tetapi proses naturalisasinya belum rampung sehingga batal tampil. Kini semua dokumen perpindahan kewarganegaraan sudah lengkap dan ia sudah bisa membela Harimau Malaya. Di lain sisi, ini membuktikan bahwa level timnas Malaysia dan timnas Indonesia masih berbeda. Pasalnya, skuad Garuda tidak menaturalisasi pemain yang berkarir di Liga Kasta ketiga atau keempat sebuah kompetisi. Karena tak miliki skuad mewah seperti timnas Indonesia, pelatih Malaysia sampai ngamuk. Pelatih timnas Malaysia Peter Klamovski semprot pihak-pihak yang mengkritiknya soal pemanggilan pemain ke tim nasional.
Sebelumnya, Klamovski panen kritik dari publik negeri jiran yang merasa tidak puas dengan daftar pemain yang dipanggilnya. Terutama tidak dipanggilnya Adam Nur Azlin dan Sergio Aguero dari klub Sri Pahang yang dinilai tampil impresif sepanjang musim ini. Seolah geram dengan kritik yang ditunjukkan kepadanya, pelatih skuad Harimau Malaya itu pun angkat bicara dengan pernyataan yang cukup menohok. Ia mengaku tidak bisa memenuhi permintaan netizen meskipun ia memiliki 100 pemain dalam daftar panggil. Pelatih asal Australia itu menegaskan tidak bisa memanggil 100 pemain langsung ke tim nasional, harus ada tahapan. Saya punya daftar 100 pemain di tangan saya dan saya juga ingin mengembangkan bakat mereka, kata Peter Klamovski seperti dikutip dari New Straits Times. Selain itu, para pemain juga harus memenuhi kriteria yang ditetapkan Klamovski untuk bisa dipanggil ke timnas. Seperti salah satunya telah ditunjukkan oleh ex-pemain Dewa United yang kini bermain untuk Johor Darul Takzim Junior Elstal. Saya masih memantau semuanya. Junior Elstal berlatih keras setiap hari, intensitas dan hasratnya adalah sesuatu yang saya cari, kata Klamovski. Sedangkan sejumlah pemain dengan penampilan impresif tetapi tidak dipanggil bukan karena tidak masuk kriteria. Akan tetapi menurutnya ada tahapan yang harus dilalui dalam pemusatan latihan timnas Malaysia kali ini. Menurut Klamovski, sistem pemanggilan pemain ke timnas Malaysia kali ini cukup unik tapi juga memiliki sisi positif. Karena itu, ia berharap para pemain yang belum dipanggil tidak berkecil hati dan tetap berjuang sampai mendapat giliran dipanggil. Dan ternyata masalah Malaysia tak berhenti di lapangan saja. Di tribun pun muncul ancaman yang tak kalah serius. Konfederasi Sepak Bola Asia menjatuhkan hukuman denda untuk Johor Darul Takzim akibat supporternya yang berperilaku anarkis. Kabar ini dibagikan laman ASEAN Football melalui unggahan akun X @theasianfootball pada Sabtu 17 Mei 2025. Dalam unggahan tersebut, klub yang dibela bek timnas Indonesia Jordi Amat itu didenda sebesar $24.000 Amerika Serikat. Nominal itu sekitar Rp103.000 Malaysia atau sekitar 395 juta lebih, nyaris mencapai 400 juta. Lantas, tindakan seperti apa yang membuat klub tersebut dikenai sanksi denda dengan nominal yang tidak sedikit itu? Menurut laman ASEAN Football, supporter JDT telah melakukan tindakan anarkis berupa pelemparan botol ke lapangan. Aksi tersebut dilakukan para supporter karena merasa tidak puas dengan kepemimpinan dan keputusan wasit. Tindakan tersebut dilakukan selama pertandingan leg kedua babak 16 besar AFC Champions League Elite 2024-2025 melawan Buriram United. Begitulah bunyi unggahan akun X @theasianfootball perihal hukuman denda untuk raksasa Liga Malaysia itu. Media lokal Malaysia Makan Bola menjelaskan sedikit lebih rinci mengenai tindakan anarkis supporter tersebut. Insiden pelemparan botol ke lapangan terjadi di akhir laga ketika wasit menganulir gol JDT yang dicetak Joge Obregon. Pertandingan yang melibatkan JDT melawan Buriram United dalam kompetisi ACLE dinodai oleh insiden pelemparan botol ke lapangan, tulis Makan Bola. Dalam laga ini, Johor Darul Takzim kalah tipis dengan skor 0-1. Buriram United menang lewat gol sematawayang Supanat Mueanta. Akhirnya, Johor Darul Takzim tersingkir dari turnamen setelah pada leg pertama yang digelar di Thailand berakhir imbang 0-0. Saat Indonesia melangkah maju dengan visi, talenta, dan pembenahan sistem, Malaysia justru sibuk meredam konflik demi konflik. Kini bukan hanya permainan yang menjadi penentu kemenangan, tapi juga bagaimana sebuah negara mengelola sepak bolanya dengan hati dan strategi. Pertanyaannya, siapa yang akan bertahan di ujung pertarungan panjang ini? Garuda yang terus terbang tinggi atau harimau yang terjebak dalam kandangnya sendiri?